Hai Andika, guys di sini. Jadi beberapa hari kemarin saya di-email oleh perwakilannya sebuah brand yang namanya Oase. Intinya mau nggak kalau misalkan nge-review produk kita? Ya saya jawab mau. Kirim aja produk yang lagi in stock dan yang menurut Anda terbaik. Dan datanglah 5 produk dari Oase yang akan kita unbox dan juga kita bahas kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan di sini sudah ada 5 barang dari brand Oase, dan sekarang mungkin langsung aja kita bahas dari yang paling besar dulu aja. Dan ini namanya adalah Oase Wireless Speaker. Ini kalau dari segi dimensi ya, seharusnya sih dia kayak semacam soundbar untuk di bawah TV gitu. Karena dimensinya lonjong seperti ini. Kemudian untuk fiturnya, kalau di sini dia bisa untuk menggunakan micro SD, kemudian ada mode aux dan ada stereo effect. Oke, modelnya namanya adalah S3. Sekarang kita coba lihat untuk spesifikasinya. Jadi dia warnanya grey, outputnya itu 5 watt, baterainya 1200 mAh, dan untuk dimensinya memiliki panjang 380 x 55 x 60 mm. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Untuk harganya saya nggak tahu berapa, tapi nanti akan saya edit ya di sini. Jadi ada ceting gitu harganya. Dan sekarang langsung aja kita buka. Wih, dan ini adalah Oase Wireless Speaker. Wih, sebentar, di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan beberapa kabel untuk ngecas dan juga ada kabel aux, serta ada buku garansi dan juga buku panduan. Oke, jadi sekarang langsung kita bahas untuk wireless speakernya yang bentuknya seperti soundbar ini. Secara build quality, wih gila ya. Kalau untuk finishingnya dia terlihat slim dan elegan banget. Kemudian di bagian atasnya ini ada beberapa tombol, ada mode, volume up, volume down, dan juga play pause, dan juga tombol back and forward. Kemudian di bagian bawahnya terdapat rubber fit di sini biar tidak tergeser-geser, dan di bagian belakangnya terdapat beberapa port. Jadi ada port aux, ada input untuk ngecas, ada USB, ada micro SD, dan ada tombol power. Dan kalau kita on kan kira-kira kaget. Nah, seperti itu ya. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, sekarang langsung aja kita coba. Dan sebelum kita coba ya, di sini ada kayak semacam logo Oase yang kalau misal terkena refleks cahaya itu kayak ada efek hologramnya, yang menurut saya sih terlihat elegan banget. Untuk build quality-nya juga ini plastik, tapi plastik ABS yang tebel banget. Dan sekarang langsung kita coba untuk kualitas suaranya. Oke, cukup ya karena ini udah malam. Dan untuk kualitas suaranya menurut saya sesuai dengan dimensinya lah. Suaranya itu ya ada bassnya, walaupun bassnya nggak terlalu yang tem banget, cuman dia lebih ke suara natural, suara treble. Jadi kalau misalkan kita dengarkan lagu yang seharusnya mungkin lagu-lagu yang banyak treble-nya seperti John Mayer contohnya ya, itu akan terdengar lebih enak. Sekarang lanjut ke barang yang kedua, namanya adalah Oase UV Sterilizer. Ini sepertinya adalah sebuah produk yang bisa digunakan untuk membersihkan bakteri-bakteri dan juga virus yang ada. Nah, karena dia bentuknya seperti tepak, nah seperti ini ya. Di bagian atasnya ada logo Oase seperti ini, kemudian di bagian bawahnya ada rubber fit, di sini ada speaker ini seharusnya ya. Di sini ada input untuk ngecas dengan micro USB, dan di dalamnya coba kita lihat, wih, jadi ada kayak semacam lap. Ini bukan lap biasa, tapi ini kain microfiber. Kemudian ada kabel untuk ngecas dengan konektor micro USB juga. Dan ini gunanya adalah untuk membersihkan barang-barang kalian. Jadi contohnya kalau misalkan kalian barusan aja dari luar, kemudian entah di luar itu kalian merasa, oh tadi saya ke tempat yang kotor-kotor deh kayaknya. Jadi kalian tinggal taruh aja HP kalian di sini, kemudian kalian bisa taruh kunci atau apapun yang masih bisa masuk. Kemudian kalian tutup. Nah, setelah kalian tutup ini, sinar UV-nya akan membersihkan bakteri dan juga virus yang ada nempel di benda-benda yang kalian masukkan di sini. Jadi ini bisa berfungsi banget lah ya di masa
masa pandemi seperti ini biar kita bisa tetap bersih dan tetap sehat. Sekarang lanjut ke barang yang ketiga, namanya adalah Oase Wireless Headphone Ultra XD Audio. Ini sebuah headphone wireless Bluetooth ya. Modelnya namanya adalah KG10. Kalau dari boxnya sih terlihat premium, gambarnya juga dia memiliki warna putih dan gold yang mewah banget. Tapi sekarang langsung aja kita coba buka. Di sini ada tulisan slogannya Creative Smart Easy Life. Ada mode radio, audio jack, kemudian 300 jam standby time, dan dia juga sudah built-in dengan mikrofon. Oke, jadi sekarang langsung kita unboxing. Dan inilah headphone wireless dari Oase yang modelnya namanya KG10. Warnanya ini gold, tapi goldnya ini menurut saya menyatu banget dengan bagian ear cup yang ada di sini. Warnanya putih. Untuk ear cupnya ini dia pakai lapisan leather atau kulit. Kemudian di bagian kanannya terdapat beberapa tombol. Jadi ada tombol power. Langsung aja coba kita nyalakan apakah ada baterainya. Nah, ada ya, nyala. Kemudian ada volume up and down, ada tombol mode, ada input charger dengan micro USB, dan juga ada input aux kalau misalkan kalian pengen menggunakan mode tidak Bluetooth atau ketika baterainya habis. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk kualitas suaranya. Oke, jadi untuk karakter suaranya KG10 headphone wireless dari Oase ini dominan bass. Jadi buat kalian yang suka dengan suara-suara seperti lagu TikTok mungkin ya, yang lagu remix, kemudian lagu ngebass, genrenya bass, menurut saya sih bakalan nyaman-nyaman aja. Cuman kalau kalian seperti saya yang suka suara natural, suara jazz, nggak terlalu nyaman karena suara lain itu ikutan ngebass. Kemudian kalau misalkan dipakai untuk daun telinga saya yang mungkin karena tekstur saya itu terlalu memanjang gitu ya. Jadi telinga saya itu nyentuh ke bagian driver. Ini kayak kurang dalam gitu di bagian drivernya ini. Jadi kalau dipakai itu kayak natap ke daun telinga. Jadi kalau buat saya sih kurang nyaman. Tapi buat kalian yang mungkin kepalanya lebih kecil, daun telinganya lebih kecil, ya nyaman-nyaman aja. Tapi kelebihannya menurut saya dari segi desain sih ya, ini terlihat mewah banget ya. Finishing cat goldnya ini dipadu dengan warna putih, keren banget. Lanjut ke barang yang terakhir. Kalau sepertinya sih barang terakhir ini satu paket ya. Ini case untuk sebuah earphone yang ada di sini. Kalau saya lihat sini kayaknya TWS, cuman TWS secara box gede banget. Seharusnya sih suaranya enak lah ya kalau boxnya sepremium dan segede ini. Dan untuk membukanya ini nggak perlu cutter karena di sini udah ada tulisan open seperti ini. Nah, oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Dan di dalamnya terdapat boxnya jadi satu seperti ini ya. Jadi di sini ada case-nya. Nah, ada case untuk TWS-nya yang secara desain sih ini benar-benar kayak green pill-nya Apple ya, dibikin kayak gitu sepertinya. Kemudian untuk desainnya juga mirip dengan TWS-nya atau AirPod-nya Apple. Dan di sini ada kabel. Ini kabel untuk apa? Coba kita lihat. Ini kabel untuk ngecas charging case-nya. Dan yang menarik dia udah pakai konektor Type-C seperti ini. Kemudian juga ada buku panduan di sini. Dan kalau saya baca di boxnya ini untuk spesifikasi baterainya untuk earbudnya itu memiliki kapasitas 35 mAh dan case-nya 380 mAh. Dan dia bisa bertahan 60 jam standby. Untuk waktu pengecasannya kalau di boxnya katanya sih 2 jam. Dan untuk case-nya ini warnanya juga keren ya, warna-warna pastel seperti itu. Dan kalau misalkan kita masukkan, sebentar ini kebalik, yang ada tombolnya seharusnya ada di belakang. Nah seperti ini kita masukkan, sets, kita tutup. Nah seperti ini kalau misalkan pakai case-nya. Wih, tambah cakep aja nih. Oke. Sekarang terakhir kita coba untuk kualitas suaranya. Ini R. Wih, dia punya kayak semacam ear detection. Jadi kalau misal masuk dia langsung kayak tut gitu. Kalau dua langsung turut gitu. Jadi ada notifnya. Oke, sekarang langsung aja kita coba pairing dengan iPhone ya. Coba kalau misalkan kita pairing dengan iPhone, iseng-iseng aja. Siapa tahu bisa ya kan? Kita coba. Jadi kalau misalkan kita buka nih. Kita buka sama seperti AirPod. Apakah dia bisa? Sets. Iya, nggak bisa ya ternyata. Keisengan kita nggak bisa. Oke, sekarang kita coba koneksikan. Oke, kalau dari saya pribadi, menurut telinga saya ya, untuk
Kualitas suaranya sih saya lebih suka untuk TWS-nya ini ketimbang headphone-nya tadi. Dia memang karakter suaranya ngebass, sebentar, ngeplay lagi. Tapi untuk suara lain itu nggak ikut ngebass gitu, jadi masih balance antara suara mid, low, dan high-nya. Jadi kalau misalkan saya gunakan untuk Boys Avenue ini ya, lagunya tadi saya coba pakai ini, itu masih suara gitarnya nggak ikutan ngebass, suara orang vokalnya nggak ikutan ngebass. Tapi ketika ada suara bass, dia lumayan powerful untuk bassnya. Jadi kalau saya pribadi sih lebih suka untuk TWS-nya Oase ini ketimbang headphone-nya tadi. Udah habis, mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Dan dari kelima barang tadi, kalau saya pribadi suka yang TWS ini. Karena kalau dari UV sterilizer saya nggak terlalu bersihan orangnya. Kemudian kalau soundbar saya juga nggak terlalu butuh karena biasanya pakai TWS. Jadi kalau dari disuruh milih, saya akan pilih yang TWS ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.